Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Ramadanti dengan NIM 2201010390. Nah, di sini aku pengen nge-review tentang salah satu startup yang sudah berdiri lama di Indonesia, yang cukup terkenal juga se-Asia Tenggara. Namanya itu adalah perusahaan Grab. Mungkin ya teman-teman sudah tahu perusahaan Grab itu sendiri. Nah, Grab itu adalah salah satu perusahaan transportasi online terbesar yang ada hingga sekarang ini. Nah, yang dimana Grab telah beroperasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Nah, misalnya negara Singapura, Indonesia, dan negara Asia lainnya. Nah, di balik keberhasilan Grab ini tentunya terdapat sosok pendiri Grab yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang tahu nih, siapa sih pendiri dari perusahaan Grab tersebut? Ya, dia adalah Anthony Tan, merupakan seorang nama di balik keberhasilan dari layanan jasa transportasi online bernama Grab. Anthony mendirikan sebuah jasa transportasi online dengan tujuan supaya masyarakat dapat mempermudah segala hal secara cepat dan mudah. Nah, saat ini Grab sendiri mempunyai sejumlah layanan, mulai dari Grab Express, Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Taxi, dan layanan jasa lainnya. Nah, Grab ini didirikan oleh seorang pria kelahiran Malaysia bernama Anthony Tan. Sosok Anthony ini berasal dari keturunan Tionghoa. Ayah dan ibunya adalah seorang pebisnis sukses di negara asalnya, yaitu Malaysia. Nah, bahkan di tahun 2015, ayah Anthony pun berhasil menjadi salah satu deretan orang paling terkaya di negara Malaysia. Nah, Anthony Tan itu merupakan seorang lulusan dari universitas ternama bernama Harvard School dengan gelar yang diperoleh yaitu sebagai master di tahun 2011. Nah, pria keturunan Tionghoa ini memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis di bidang taksi. Hingga akhirnya keinginan tersebut tercetus sebab riwayat kakeknya yang sukses dalam membangun bisnis taksi di negara Malaysia saat itu. Nah, kemudian di usia Anthony Tan yang masih dibilang cukup muda, yaitu sekitar berumur 30 tahun, Anthony berhasil membangun sebuah bisnis barunya bernama Grab. Hal itu terbukti dari di umurnya yang 38 tahun, Grab telah menjadi layanan jasa transportasi online yang sangat sukses dan hampir saja tersedia di semua negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, awal mula Anthony Tan mendirikan bisnis Grab itu karena mendengar keresahan dari seorang temannya yang mengatakan bahwa temannya ini merasa kesulitan ketika sedang mencari taksi di negara Malaysia. Nah, mendengar hal tersebut, Anthony Tan merasa tergugah hatinya, lalu berpikiran untuk menyediakan layanan taksi secara mudah dan cepat. Nah, hingga akhirnya terbentuklah sebuah layanan baru dengan nama My Taxi. Nah, layanan ini memiliki dua sistem aplikasi, berupa aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital. Nah, sistem ini dibuat supaya dapat mempermudah para calon pelanggan dalam mendapatkan taksi secara cepat dan mudah. Nah, layanan My Taxi ini yang dibangun oleh Anthony sendiri ketika dia sedang duduk di bangku pendidikan. Nah, layanan ini merupakan salah satu sistem yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliahnya. Namun, melihat potensi yang cukup besar terhadap sistem My Taxi ini yang membuat Anthony itu membuat semakin serius dalam mengelola aplikasi tersebut. Nah, pada tahun 2012, perusahaan My Taxi pun dibuat Anthony Tan untuk pertama kalinya. Nah, dengan yang dimana markas My Taxi itu yang berada di negara Singapura. Keberadaannya yang berada di Singapura saat itu dikarenakan target utama dari Anthony Tan adalah layanan taksi bagi negara Malaysia dan Singapura. Anthony Tan pun berulang-ulang mengubah nama perusahaan transportasi online tersebut yang awal mulanya My Taxi berubah menjadi Grab Taxi dan hingga akhirnya berganti nama menjadi nama Grab saja. Nah, di tahun 2012, perusahaan ini pun mulai dibangun dan dikembangkan lebih serius lagi dengan markasnya yang berada di negara Singapura yang menjadikan Grab itu lebih cepat dikenal oleh banyak orang. Nah, melihat perkembangan yang cukup pesat dari Grab tersebut, membuat pendiri Grab yakni Anthony Tan pun memiliki keinginan untuk menambah pendanaan dari luar, yaitu sebuah perusahaan luar yang berasal dari negara Singapura bernama Vertex Venture Holdings memberikan pendanaan sampai mencapai 10 juta dolar untuk melakukan pengembangan Grab sebagai decacorns. Nah,
Lalu menyusul pendanaan tersebut, kemudian banyaklah bermunculan perusahaan-perusahaan yang permodalan yang ingin ikut serta di dalamnya. Contohnya dana sebanyak 15 juta dolar dari GGV Capital dari Tiongkok, lalu diikuti dengan Tiger Global asal Amerika yang mendanai sebanyak 65 juta dolar dan penambahan modal sebanyak 250 juta dolar dari SoftBank Corp. Nah, aku juga bakal ngejelasin gimana sih Grab itu masuk ke Indonesia. Nah, beberapa tahun terakhir ini Grab sangat berambisi untuk memberikan layanan jasa di seluruh wilayah Asia. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan paling utama dari perusahaan transportasi ini. Grab berhasil masuk ke wilayah Indonesia pada pertengahan tahun 2014 lalu. Nah, meskipun kedatangannya membawa pro dan kontra, tetapi kenyataan Grab kini telah mampu diterima secara baik oleh warga negara Indonesia. Tak hanya itu saja, para pelaku usaha dalam negeri pun saat ini telah banyak melakukan kerjasama dengan Grab. Dengan adanya transportasi online bernama Grab ini diharapkan dapat menjadikan perkembangan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat lagi. Nah, mungkin sampai detik ini, Grab sudah menjadi salah satu layanan jasa transportasi online terbaik dan selalu melakukan inovasi-inovasi dengan memberikan berbagai layanan terbarunya. Contoh layanan dari Grab seperti Grab Express, Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Taxi, dan layanan lainnya. Ya, kita kalau misalkan teman-teman punya aplikasi Grab, itu banyak banget fitur-fitur yang terbaru dari Grab itu sendiri. Nah, Grab telah menjangkau hampir semua negara di Asia Tenggara, yang dimana menjadikan Grab sebagai perusahaan dekakorn pertama di Asia Tenggara dengan basis digital. Nah, perkembangan Grab ini pun tidak terlepas dari pelayanan terbaiknya yang selalu diberikan oleh Grab bagi pelanggan atau mitra yang bekerja sama dengannya. Nah, Anthony Tan sebagai seorang pendiri Grab mengatakan bahwa fokus utamanya sekarang ini yaitu mengembangkan jangkauan Grab, khususnya yang berada di wilayah Asia. Anthony Tan pun belum memiliki niat untuk menargetkan pasar yang lebih besar lagi, misalnya seperti di wilayah Eropa. Nah, tapi terlepas dari hal itu, saat ini Grab telah menjadi salah satu perusahaan terbesar yang hampir dikenal oleh semua orang yang berada di Asia. Oke, mungkin itu aja tadi perkembangan Grab yang dari awal mulanya itu namanya MyTaxi berubah menjadi Grab yang menjadi perusahaan terbesar yang hampir semua orang itu tahu. Siapa sih di sini nggak tahu Grab itu? Mungkin itu aja video dari aku. Bye bye.